Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan regresi dengan variabel moderating atau disebut dengan variabel moderasi. Jadi pertama kali kalian harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan variabel moderasi. Jadi yang dimaksud dengan variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini kalian bisa perhatikan kalau misalkan model pendidikan yang seperti ini, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian kalian ada tambahin satu variabel yang bisa mempengaruhi hubungan independen terhadap dependen. Jadi hubungan yang ini, variabel ini bisa berfungsi memperkuat atau memperlemah. Jadi di sini kalau contoh gambar berikut ini adalah contoh kalau misalkan biasanya kita uji lebih banyak menggunakan perkalian antara variabel independen dikalikan dengan variabel moderator atau moderasi. Jadi contohnya seperti ini, kita mau meneliti apakah tingkat kepuasan seseorang itu dapat mempengaruhi kinerja. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu hipotesis lagi, kita mau meneliti apakah kompensasi diterima oleh karyawan, apakah itu bisa memperkuat hubungan antara tingkat kepuasan terhadap kinerja dari seorang karyawan. Jadi di sini kita akan meneliti apakah variabel moderating kita dapat memperkuat atau bisa memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk metode analisis variabel moderating di sini kita akan bahas 3 cara. Yang pertama adalah multiple regression analysis (MRA). Di sini metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel independen dengan variabel moderating, sehingga kita bisa lihat persamaan umumnya ada sebagai berikut: Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan B3 itu adalah X1 dikali dengan X2. Jadi di sini kita tambahkan lagi satu variabel perkalian antara variabel independen dan variabel moderating. Di mana variabel multiple regression analysis ini yang sering atau paling banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, metode analisis untuk variabel yang kedua kita bisa pakai adalah namanya absolute residual. Model ini mirip dengan MRA, tapi di sini variabel moderating ini kita menggunakan selisih mutlak atau absolute residual antara variabel independen dengan variabel moderating. Jadi di sini kita hanya menggantikan persamaan kita dari perkalian yang MRA, kita ganti dengan selisih antara X1 kurangi X2. Nah, kita absolutkan atau kita positifkan. Kemudian metode ketiga itu disebut dengan metode residual. Jadi di sini kita menggunakan konsep lack of fit, yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Jadi di sini kita harus ada beberapa langkah yang kita lakukan. Di sini variabel moderating itu nilai residual dulu, kemudian setelah kita dapati nilai residual, kita baru regresikannya antara kinerja terhadap absolute residual. Kemudian hipotesis moderating jika diterima jika hubungan nilai T itu adalah negatif dan signifikan. Di mana model ini akan terbebas dari gangguan multico karena hanya menggunakan satu variabel bebas. Tapi di sini kita akan lebih fokus membahas tentang MRA, Multiple Regression Analysis. Kita lihat ke contoh ini. Di sini kita ada penelitian pengaruh antara inflasi terhadap harga saham dengan suku bunga SBI sebagai variabel moderating. Jadi di sini kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka harga saham juga akan cenderung tinggi. Namun di sini kita yakinkan hipotesis kita, suku bunga SBI atau suku bunga BI Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia ini bisa mempengaruhi hubungan antara inflasi terhadap harga saham. Jadi di sini kita akan membuat hipotesis bahwa variabel suku bunga SBI kita akan memperkuat hubungan pengaruh variabel inflasi terhadap harga saham. Regresi menggunakan variabel moderasi, di sini kita bisa buat dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan tanpa adanya perkalian
variabel moderasi dan variabel independen. Dan yang kedua adalah kita masukin adanya variabel perkalian antara variabel moderasi dan variabel independen. Di sini kemudian kita akan membuat dua hipotesis. Yang pertama adalah inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan yang kedua adalah suku bunga SBI dapat memperkuat hubungan inflasi terhadap harga saham. Jadi untuk memberikan kedua hipotesis ini, kita coba lakukan regresi menggunakan program SPSS. Oke, ini adalah contoh data yang sudah kita impor dari Excel. Jadi di sini kita langsung aja lakukan uji stepnya ya. Jadi di sini kan pertama kita harus hitung dulu perkalian antara variabel moderasi dan variabel independen. Tapi di sini sebenarnya kita bisa lakukan perkalian di Excel ataupun bisa lakukan juga di SPSS. Di sini saya lakukannya di SPSS saja ya. Kita ke transform compute variable. Di sini kita masukin nama variabel kita mau munculkan, target variable. Itu ada moderating aja. Kemudian numerik adalah inflasi dikali dengan suku bunga SBI. Kemudian kita oke. Kita kembali ke data view. Di sini maka kita akan lihat ada muncul kolom baru, adalah variable moderating. Adalah perkalian antara suku bunga SBI dan inflasi. Kemudian setelah kita masukin transform ini, kita langsung aja ke regresi linear. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan SPSS, di sini kalian bisa perlu melewati itu asumsi ya, uji asumsi. Kemudian di sini kita langsung aja ke regresi linear ya. Kita langsung skip dulu untuk uji asumsinya. Di sini kita masukin dulu harga saham sebagai dependent, kemudian kita masukin inflasi ke independent. Kemudian kita akan klik next, ini maksudnya model 1. Next, model kedua, kita masukin inflasi dan suku bunga SBI. Ini model kedua yang mau kita hasilkan. Yang ketiga, kita masukin 3 variabel, inflasi, suku bunga SBI, dan moderating. Jadi sebenarnya sisanya kita bisa ikutin step kita di regresi linear ya. Kita checklist correlation diagnostic untuk munculkan multi-code, Dolby Watson, untuk autokorelasi, di plots kita masukin check prediction ke kolom X, S-reset ke kolom Y, normal apapun itu kita plots, kita checklist untuk munculkan normalitas. Kemudian continue, kita ke save, kita bisa checklist unstandardized, dan continue, dan kita bisa oke. Jadi di sini kita bisa lihat hasil ujinya. Kita langsung lihat aja ke hasil ujinya. Untuk hasil ujinya di sini kita bisa melihat perubahan adjusted R-square antara model 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita perhatikan, model sama kita masukin perkalian variabel independen dan moderasi itu cenderung lebih rendah ya. Tapi setelah kita masukin variabel perkalian, adjusted R-square-nya akan meningkat. Dari awalnya yang hanya satu variabel kita 22,9, atau kita tambahkan dua variabel 20,1, atau kita tambahkan perkalian, itu akan menjadi 28,8%. Nah, sekarang kita lihat aja langsung ke hasil regresi untuk uji T-nya aja ya. Hasil untuk uji T, di sini kita bisa melihat untuk model pertama, pada saat kita hanya masukin inflasi sebagai variabel independen, hasil kita adalah signifikan karena di bawah 0,05. Kemudian itu adalah signifikan positif karena ini kolom standard coefficient B-nya itu adalah positif. Kemudian kalau misalnya kita masukin inflasi dan suku bunga SBI, kita masukin itu sebagai independen, ternyata malah menyebabkan tidak signifikan untuk variabel inflasi. Dan model ketiga, kita tambahkan variabel moderating, perkalian antara inflasi dan suku bunga SBI. Jadi setelah kita masukin di sini, ternyata hasilnya adalah signifikan positif. Kita bisa lihat nilai B-nya adalah positif dan nilai signifikan di bawah 0,05. Artinya kita bisa simpulkan untuk hipotesis pertama, kita bisa menjawab itu dari menggunakan model 1. Di sini kita bisa melihat hasil kita adalah signifikan positif, berarti terbukti. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, kita bisa pakai model ketiga. Di sini kita bisa melihat kesimpulannya adalah adanya suku bunga SBI itu dapat memperkuat hubungan pengaruh antara inflasi terhadap harga saham. Itu aja pembahasan kita
bagaimana cara kita melakukan regresi MRA, Multiple Regression Analysis, menggunakan SPSS. Next video kita akan membahas bagaimana cara misalnya kita menggunakan EViews.